Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'du. Ya, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang pengembangan bahan ajar. Ya, saya Syifa Sabila akan menjelaskan tentang definisi pengertian dari bahan ajar. Berdasarkan katanya, pengertian pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara pembuatan mengembangkan, sedangkan bahan ajar merupakan perangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hasanul Aula. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam, jenis, dan bentuk bahan ajar. Yang pertama yaitu macam bahan ajar. Berdasarkan macam-macamnya, bahan ajar dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985 didefinisikan yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian materi ataupun informasi. Bahan ajar cetak yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa materi dan juga isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang mana pada bahan ajar cetak itu menggunakan teknologi. Di dalam bahan ajar cetak atau buku yang berisi tujuan belajar, metode, materi, dan evaluasi yang berfungsi untuk memudahkan siswa belajar, bisa diukur kualitasnya dengan beberapa kriteria penilaian. Kriteria ini bisa menjadi pertimbangan guru untuk memilih buku yang akan digunakan untuk siswanya. Adapun jenis-jenis bahan ajar cetak, yang pertama yaitu modul. Modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi tentang materi ataupun tujuan untuk mencapai tujuan agar para peserta didik mudah untuk memahami pelajarannya. Yaitu pada modul ini biasanya berbentuk yaitu LKS ataupun lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedua yaitu handout. Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita, atau surat lembaran. Handout termasuk ke dalam media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahan ajar audio. Menurut Sadiman pada tahun 2005, media audio adalah media yang menyiapkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ataupun ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Yang kedua yaitu bahan ajar video. Menurut Cipriana pada 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual. Jadi di ajar video ini ada dua, yaitu visual dan juga audio. Yang tadi yang bahan ajar audio itu cuma audionya saja, yaitu yang berisi tentang pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan ajar audio video. Nah,
Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu video vidi visum, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Dan tidak jauh dari berbeda dengan dua definisi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa video itu berkenaan dengan apa yang dapat dilihat, utamanya adalah gambar hidup atau bergerak atau motion. Proses perekamannya dan penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi. Video dilihat sebagai media penyampaian pesan, termasuk media audio, visual, atau media pandang, dengar. Media audiovisual dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu dilengkapi dengan fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, dinamakan media televisi, dan video termasuk jenis yang pertama, sedangkan slide, OHP, dan peralatan visual lainnya yang diberi suara termasuk jenis yang kedua. Yang poin C yaitu jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar berdasarkan bentuknya. Bahan ajar berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak atau print, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Yang mana contohnya, yang pertama itu handout, yang kedua buku teks, yang ketiga modul, yang keempat lembaran kerja siswa atau LKS, yang kelima brosur, yang keenam foto atau gambar. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar atau audio, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau siswa. Contohnya yaitu kaset, radio, dan piringan hitam. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu yang sering dengan bahan ajar pandang, yakni segala sesuatu yang sering dikenal dengan bahan ajar pandang, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar gerak secara sekuensial. Contohnya itu video compact disc dan film. Yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video, yaitu penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah. Contohnya itu compact disc interaktif. Mungkin itu dulu dari saya, bisa dilanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan materi bentuk-bentuk bahan ajar menurut Moyasa. Bentuk-bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain. Yang pertama, bahan ajar cetak atau bisa disebut printer. Yang kedua, ada bahan ajar dengar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka menguasai kompetensi tertentu. Adapun jenis-jenis bahan ajar audio ini antara lain adalah radio, MP3, MP4, sounds record, dan handphone. Adapun yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar atau bisa disebut dengan audio visual. Bahan ajar pandang dengar merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi yaitu visual dan auditif. Selanjutnya, yang keempat ada bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran atau audio, video, teks, atau grafik
yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran, yaitu meliputi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK, KD yang menjadi acuan atau rujukan pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, ada mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan SK, KD yang telah teridentifikasi tadi. Yang keempat, ada memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya mengemas materi pembelajaran tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu fungsi, tujuan, manfaat pengembangan bahan ajar. Dalam suatu proses pembelajaran, seorang pendidik atau guru menyajikan materi kepada peserta didik. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntutan bagi seorang pendidik atau guru. Jadi bahan ajar mempunyai kontribusi yang besar bagi keberhasilan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Di sini peran pendidik atau peran guru sebagai fasilitator lebih penting daripada sebagai narasumber, karena peran guru sebagai fasilitator dapat membantu suatu proses belajar dengan cara-cara yang pertama membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan materi dengan struktur yang baik. Yang keempat, memberi kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberi umpan balik atau feedback. Yang kelima, memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sulit dan atau tidak dipahami oleh peserta didik. Kemudian menciptakan komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Jadi dalam pembuatan bahan ajar ada dua klasifikasi utama fungsi bahan ajar sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi seorang guru. Yang pertama, menghemat waktu dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inovatif. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik antara lain, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Seorang murid dapat belajar menurut urutan yang dipilih sendiri. Kemudian membantu peserta didik untuk menjadi pelajar mandiri. Kemudian peran bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sekali. Peran tersebut menurut Tian Belawati meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas, akan dijelaskan masing-masing peran. Yang pertama adalah peran seorang guru. Yang pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Jadi adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajari. Kemudian mengubah peran seorang pendidik atau guru menjadi fasilitator. Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru lebih bersifat memfasilitasi seorang peserta didik atau siswa daripada menyampai materi pembelajaran. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Kemudian bagi siswa, yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran seorang guru. Siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja ia kehendaki. Kemudian manfaat bahan ajar. Adapun manfaat dan kegunaan pembuatan bahan ajar
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegunaan bagi peserta didik dan bagi pendidik. Yang pertama, bagi pendidik atau seorang guru. Jadi seorang guru akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat. Kemudian juga menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. Ya, kemudian kegunaan bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru atau pendidik. Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Jadi kesimpulan makalah kali ini, pengembangan bahan ajar merupakan upaya penyusunan bahan ajar baik berupa tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Banyak sekali macam-macam bahan ajar atau materi belajar secara garis besar dibagi menjadi 3, yakni bahan ajar cetak, non-cetak, dan audio visual. Jadi pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut menurut Tian Wilawati meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Adapun manfaat atau kegunaan bahan ajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kegunaan bagi peserta didik dan kegunaan bagi pendidik. Demikian penyampaian makalah kali ini dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.